Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekayasa perkerasan jalan pada pertemuan kelas 11 ini akan dibahas mengenai metode pemeliharaan perkerasan jalan. Di mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai jenis-jenis kerusakan jalan, metode pencegahan, dan juga untuk metode perhitungan untuk menentukan tingkat kerusakan jalan. Jadi pekerjaan pemeliharaan jalan raya itu merupakan pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar. Sehingga apabila pelaksanaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksinya sangat mahal untuk bisa mempertahankan performa standar atau perbaikan ke standar kondisi yang layak. Jadi sebisa mungkin sebelum terjadi kerusakan yang sangat besar pada suatu jalan raya, maka perlulah dilakukan pemeliharaan sehingga jalan tersebut dapat dilalui dengan baik dan juga kerusakannya tidak semakin parah. Tujuannya dari pemeliharaan jalan raya ini ada tiga pada umumnya. Yang pertama, mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas, sehingga keselamatan lalu lintasnya terjamin dan pelayanan jalannya meningkat. Artinya, kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat ditekan seminimal mungkin, dan karena kondisi jalan yang baik, para pengguna akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya. Yang kedua, memperkecil biaya operasi kendaraan, di mana besarnya biaya operasi kendaraan ini tergantung pada jenis kendaraan, geometrik, dan juga kondisi jalannya. Apabila jalan dalam kondisi baik, maka biaya operasinya ini tidak meningkat. Sedangkan yang sangat berkepentingan dengan biaya operasi kendaraan ini merupakan para pengguna jalan. Kemudian mengurangi laju kerusakan. Jadi dengan adanya pemeliharaan jalan raya, sebelum bertambah parah, maka dilakukan pemeliharaan atau perbaikan terlebih dahulu, sehingga untuk laju kerusakannya ini diharapkan berkurang dan dapat memperpanjang umur jalan. Untuk kategori kerusakan itu sendiri ada dibagi jadi dua. Yang pertama, kerusakan struktural, yaitu kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Yang kedua itu ada kerusakan fungsional, adalah kerusakan pada permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan, di mana kerusakan struktural ini pada umumnya lebih parah dibandingkan dengan kerusakan fungsional. Selanjutnya untuk klasifikasi dari pemeliharaan jalan raya itu ada dibagi jadi tiga. Yang pertama ada pemeliharaan rutin atau routine maintenance. Nah ini biasanya dilakukan secara terus-menerus panjang tahun, seperti kerusakan kecil, penambalan lubang, kemudian pemburasan, perawatan trotoar, perbaikan tepi, perkerasan, dan lain-lain. Kemudian ada pemeliharaan berkala, di mana pada pemeliharaan berkala ini diperlukan hanya pada interval beberapa tahun karena kondisi jalan sudah mulai menurun. Dan yang ketiga itu ada rehabilitasi atau penanganan darurat atau urgent maintenance. Nah ini diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak, mendesak, atau darurat. Jadi salah satu contohnya yaitu misalnya jalan rusak karena bencana alam seperti longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Jadi untuk tipikal penanganan rehabilitasi ini, jadi ada beberapa pada umumnya. Yang pertama, ini ada standar struktur overlay aspal. Jadi ini overlay aspalnya ini dilapis ulang mulai dari ACBC dan ACWC-nya. Jadi misalnya ada kerusakan di bagian aspal wearing course-nya bagian atas, maka ini dilapis lagi secara struktur di mana di atasnya dilapis menggunakan binder course dan di atasnya dilapis lagi menggunakan wearing course. Nah, namun jika overlay non struktural, jadi di atas perkerasan existingnya ini tidak diperlukan aspal konkret atau aspal yang keras, namun bisa juga menggunakan HRS terlebih dahulu, di mana HRS ini untuk spesifikasinya lebih lunak dibandingkan dengan aspal konkret. Namun HRS binder course ini hanya digunakan hanya diperlukan saja. Jadi dapat juga di atas perkerasan existing langsung dilapis ulang menggunakan wearing course-nya. Selanjutnya ada pengkerikilan kembali, di mana pada pengkerikilan kembali ini digali dulu terlebih dahulu sehingga nanti tersisa lapis fondasi agregat existingnya ini. Jadi ini bisa berupa lapis fondasi atasnya, jadi atau lapis fondasi bawahnya. Kemudian di atasnya diletakkan kembali lapis fondasi kelas A-nya. Dan kemudian barulah di aspal ulang menggunakan binder course dan juga wearing course. Selanjutnya
ada pengkirikan kembali pada jalan tanpa penutup, di mana pada jalan tanpa penutup ini tidak perlu menggunakan aspal konkret binder course, namun langsung dapat menggunakan aspal konkret wearing course ataupun HRS. Dan ada juga yang daur ulang, di mana pada daur ulang ini menggunakan penanganan dengan semen atau semen treated base. Jadi ini untuk aspalnya digali terlebih dahulu atau dihilangkan lapisan aspalnya. Kemudian di atas lapis fondasi agregat ini ditambahkan semen treated base. Kemudian di atasnya ini barulah di aspal ulang mulai dari AC base, aspal konkret binder course dan juga wearing course-nya. Dimana pada kasus ini sebelumnya ini tidak terdapat lapisan CTRB ini. Kemudian untuk perbaikan maka ditambah lapisan CTRB ini. Dan juga untuk rehabilitasi jalan itu bisa juga misalnya di atas perkerasan lentur diperbaiki menjadi perkerasan kaku maupun sebaliknya. Jadi misalnya pada perkerasan kaku ini atau pada perkerasan lentur existing, jadi di bawahnya ini berupa perkerasan lentur aspal, kemudian di atasnya diberikan lin konkret, dan kemudian di atasnya lagi dihampar untuk jalan menggunakan rigid pavement-nya, di mana sehingga nanti akan berubah dari perkerasan lentur menjadi perkerasan kaku untuk ruas jalan tersebut. Jadi untuk metode perbaikan ini sangat banyak berdasarkan jenis-jenis kerusakan yang terjadi. Misalnya pada retak buaya ini untuk indikasinya banyak retak sarang laba-laba, kemudian tanah dasar yang melunak, kemudian binder aspalnya ini sudah kehilangan daya lengket, maka dapat mengakibatkan kerusakan setempat, kemudian air menerobos masuk, dan juga tergangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Jadi jika terdapat retak buaya, maka sedini mungkin dapat ditambal dengan material yang tidak rapat air dan beban tidak menyusut, dan juga segera dievaluasi apakah perlu peningkatan atau overlay. Selanjutnya jika terjadi kerusakan bleeding, nah ini biasanya aspalnya terlihat mengumpul atau bergumpal di satu tempat, biasanya terlihat di sekitar jejak ban. Jadi jika aspalnya bleeding ini maka dapat terjadi jembul atau bulging sehingga mengganggu kendaraan. Dan juga permukaan, karena aspalnya bleeding, permukaannya licin dan dapat menyebabkan slip. Selanjutnya untuk metode perbaikan ini dapat digunakan alat pemanas khusus, kemudian ditabur material halus atau pasir dan dihanguskan, kemudian digaruk dengan cold mill. Jadi intinya dengan menghilangkan aspal-aspal yang mengalami bleeding tersebut sehingga jalannya dapat mulus kembali. Kemudian untuk kondisi bulging dan chopping, nah ini karena suhunya tinggi, jadi beban berat pada kecepatan rendah, nah ini dapat menyebabkan terjadinya aspal naik ke permukaan. Jadi pada kerusakan ini ruas jalannya tidak nyaman dilalui, kemudian kecepatan terhambat, dan juga marka jalannya ini dapat juga tidak rapi lagi dan tidak nyaman untuk dilihat. Jadi untuk metode perbaikannya ini bagian yang mengalami bulging dan chopping ini dapat dikeruk, kemudian diganti dengan material hot mix yang lebih tahan terhadap panas dan beban lalu lintas. Nah, jadi untuk jembul atau bulging dan chopping ini biasanya terjadi di sekitar persimpangan. Selanjutnya untuk yang ambles, di mana pada permukaan ambles ini permukaannya ini melendut secara setempat. Nah, biasanya diikuti juga dengan retak buaya, di mana ini disebabkan oleh kelemahan daya dukung perkerasan, kemudian terdapat infiltrasi air, di mana pada struktur perkerasan ini sudah kemasukan air, sehingga dengan adanya beban kendaraan yang lewat di atasnya dapat menyebabkan kerusakan pada struktur perkerasan tersebut. Nah, karena ambles ini sangat berbahaya untuk lalu lintas cepat, di mana jika pada saat lalu lintas atau kendaraan yang berkecepatan tinggi melewati sebuah jalan yang ambles, maka dapat menyebabkan kemudinya ini tidak terkendali dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan juga nanti jika terjadi hujan, maka yang mengalami ambles ini dapat menjadi genangan dan juga dapat menyebabkan cipratan
dan airnya yang berada di lokasi genangan ini dapat masuk ke dalam lapisan perkerasan strukturnya. Selanjutnya untuk metode perbaikan, di mana jika terdapat retak ini harus digali dan ditambal, dan juga dapat ditambal langsung. Namun bila meliputi daerah yang lebar, perlu dievaluasi untuk dilakukan penggantian atau perkuatan, atau bisa juga sekalian nanti pelebaran jalannya. Kemudian untuk retak sambungan, di mana retak sambungan ini terjadi di perkerasan kaku, yaitu retak yang terjadi pada sambungan ini bisa bersifat melintang atau memanjang. Nah, biasanya nih diawali dengan butiran batu yang terburai akibat gerakan di sambungannya. Sehingga nanti jika terdapat retak di sambungannya ini, maka air dapat masuk ke dalam lapisan perkerasan strukturnya. Namun, dan jika sudah mencapai tanah dasar, maka akan terjadi patahan dan kerusakan yang lebih luas. Sedangkan untuk metode perbaikannya ini dapat menghentikan gerakan sambungan seperti dengan grouting atau penggunaan material join yang kuat. Nah, ini perlu diingat karena pekerjaan sulit dan mahal. Diperingatkan perasaan overlay akan lebih teliti untuk melaksanakan pekerjaan sambungannya. Selanjutnya ada tambalan atau patching, di mana tambalan ini menyebabkan ketidakrataan setempat, kemudian dapat mengganggu gerakan lalu lintas, dan juga dapat tempat sebagai infiltrasi air atau tempat menyerapnya air ke dalam lapisan struktur perkerasan. Di mana pada tambalan ini dapat mengakibatkan keretakan pada permukaan kurang baik, sehingga kecepatan yang lewat pada ruas jalan tersebut menurun karena adanya tambalan, dan juga kecenderungan bocor air atau masuknya air ini ke dalam lapis struktur perkerasannya semakin tinggi. Dan untuk metode perbaikannya ini dapat dengan material atau ditambal dengan material yang sesuai, kemudian tidak rentan juga terhadap temperatur. Kemudian jika terjadi kerusakan licin atau polishing agregat, yaitu di mana permukaannya ini licin akibat batuan yang tergerus roda lalu lintas, sehingga batuan-batuan tersebut menjadi licin dan juga menyebabkan skid resisten pada ruas jalan tersebut berkurang. Nah, jadi jika pada ruas jalan yang mengalami polis agregat ini atau licin, jika terjadi hujan maka dapat membahayakan bagi lalu lintas, khususnya berkecepatan tinggi. Bahkan jika mengerem pun dapat menyebabkan licin, khususnya pada pengguna sepeda motor. Jika jalannya licin, maka dapat mengganggu keseimbangan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk metode perbaikannya ini perlu diberi lapis tipis non-konstruksi agar tahan gerusan. Jadi intinya pada jenis kerusakan licin atau polisi agregat ini dilapis ulang dengan lapisan yang di atasnya ini dapat meningkatkan skid resistennya. Yang kedua, kemudian ada lepas butir atau raveling, yaitu berkurang atau hilangnya daya lengket binder aspal. Jadi maka butiran-butiran batuannya ini terlepas. Nah, jika butiran terlepas ini maka jalannya kasar, berlubang, dan juga dapat menyebabkan infiltrasi air dalam lapisan strukturnya. Jadi akibat dari raveling ini, maka dapat terburai semakin luas untuk perkerasannya atau kerusakan perkerasannya, dan infiltrasi air juga semakin mudah. Jadi untuk metode perbaikannya, jika lepas butir atau raveling ini tidak diikuti dengan depresi atau ambles, dapat langsung ditutup dengan lapis ulang yang kandungan aspalnya tinggi. Dan jika bila ada depresi atau ambles, maka perlu evaluasi untuk peningkatan kekuatan perkerasannya. Jadi tidak bisa langsung sekedar ditambal saja. Selanjutnya untuk kerusakan yang bersifat alur, di mana pada kerusakan bersifat alur ini permukaannya jalan terdesak akibat beban. Jadi akibat beban berat yang berada di atasnya, maka menyebabkan terjadinya kerusakan alur yang memanjang sepanjang ruas jalan tersebut. Nah, alur ini berbahaya untuk kendaraan yang melaju cepat, karena jika salah satu roda sudah memasuki bagian kerusakan alur ini, maka kemudi ini susah dikontrol, dan juga nanti jika terjadi hujan, maka air akan menggenang pada kerusakan ini. Jadi intinya untuk jalan yang mengalami genangan air, nah pasti akan meresap ke dalam struktur perkerasan tersebut, sehingga nanti jika sudah sampai masuk ke dalam bagian subgrid-nya,
maka akan merusak kondisi tanah dasar dan dapat menyebabkan kerusakan jalan yang lebih parah. Untuk metode perbaikannya ini bisa langsung dilapis ulang dengan hot mix, jadi ini langsung ditambal saja. Dan juga perlu diperhatikan lagi, bisa ditambal yang bagian alurnya saja atau ditambal seluruh lebar permukaan jalannya. Kemudian yang selanjutnya ada blow up atau buckling, di mana pada buckling ini pergerakan plat beton ke atas bawah pada seluruh lebarnya ini hilang. Jadi karena dukungan tanah dasarnya ini kurang baik. Jadi pada buckling ini hanya terjadi di kerusakan-kerusakan kaku saja. Nah, namun jika terjadi buckling ini dapat berbahaya bagi lalu lintas dan juga air akan semakin meresap ke seluruh lapisan struktur kekerasan dan dapat menyebabkan di kerusakan bagian jalan lainnya. Dimana untuk metode perbaikannya ini dapat mengganti seluruh platnya, kemudian tanah dasarnya diperbaiki, diganti dan ditambah material untuk mengembalikan kekuatan semula. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.